Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berdoa terus agar pandemi virus 19 ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan ibadah tatap muka. Hari ini masih ibadah online, tetap fokus kepada Tuhan dan hadiratnya penuh atas saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa semua ya. Semua itu karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan satukan hati kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Kita sembah, kita puji Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Glory, glory, glory.
bagi Engkau ya Bapa. Karabaya sikati karabaya sadadadaraboya sikati karaboya se. Kau yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Karabaya sikati kahabalalalaboya sikati kaboya balalalaboya se. Kau yang besar Tuhan, yang mampu melakukan segala perkara bagi anak-anak.
Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Engkau menggenapi firman-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan dengan setia, agar setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami bukan hanya melihat orang disertai Tuhan, tapi kami mendapat penyertaan Tuhan secara full, secara total. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Meragukan Allah, menjauhi Allah, melawan kehendak Allah, memusuhi Allah, itulah ketidaktaatan padanya, dan itulah inti dari dosa. Pada bulan ini kita telah belajar menang menghadapi musuh yang memperdaya, musuh yang menyesatkan, musuh yang memperbudak, musuh yang mematikan, dan musuh yang mendukakan. Jika saudara pernah menjadi orang yang memperdaya orang, masih ada pengampunan. Sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni juru minuman raja, mengampuni Potifar. Seperti Yesus juga mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Ketika di atas kayu salib dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jika saudara pernah menyesatkan orang, tarik kembali mereka ke jalan yang benar. Sebelum batu kilangan diikatkan pada lehermu, lalu kamu dibuang ke laut. Itulah makna pengampunan dari perbuatan yang menyesatkan. Jika saudara diperbudak oleh nafsu, kecanduan, roh yang menindas, saudara masih menguasai orang atau memiliki orang untuk tujuan-tujuan yang negatif, masih tersedia pengharapan untuk dimerdekakan atau masih ada pengampunan. Sekalipun upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana ia berkata, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Matius 12 ayat 31a. Jangan main-main dengan yang satu ini, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Karena itu, khotbah menang menghadapi musuh pada minggu terakhir ini, kita akan membahas topik menang menghadapi musuh yang mendukakan. Pembahasan dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai 32. Matius 12 ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca dari ayat 22 sampai 25, kemudian sambung ayat 31 sampai 32. Dari Matius 12 ayat 22 mulai, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kemudian ayat yang ke-31 itu berkata, sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Gambaran tentang musuh yang mendukakan adalah seperti ini. Belakangan ini Aurel sedang mempersiapkan diri menghadapi pernikahan dengan Atta Halilintar.
komentar netizen itu like and dislike. Menurut pengakuan Aurel, beberapa kali dia dibully lewat medsos oleh netizen. Awalnya dia tidak apa-apa, dia tetap mengampuni. Tetapi belakangan bulian itu semakin meningkat, semakin menghujat tanpa alasan, dan akhirnya anak Hermansyah dan Asyanti sepakat untuk meranah hukumkan jika masih ada bulian yang mendatangkan duka bagi anaknya. Nah, begitu bulian sudah sampai berranah hukum, itu artinya tiada ampun bagimu. Pada kasus Yesus menyembuhkan orang sakit, pada Matius 12 ayat 22 sampai ayat yang 32 tadi kita baca, karena rasa cemburu dan dengki kepada Yesus, maka orang Farisi itu memberi penilaian negatif. Ini karena rasa cemburu loh ya. Karena rasa cemburu dan dengki kepada Yesus, orang Farisi memberi penilaian negatif terhadap pekerjaannya. Karyanya dinilainya sebagai pekerjaan setan, ayat 24. Jadi hati-hati kalau saudara jealous. Hati yang cemburu ini menghilangkan akal sehat orang Farisi. Dari sini mungkin kita kenal istilah cemburu buta. Akibat salah menilai, orang Farisi telah menghujat Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan bahwa ini adalah dosa yang tidak terampuni. Kita baca di ayat 31 tadi. Mereka sampai melampaui limit dosa yang tak dapat diampuni karena orang-orang Farisi, mereka tidak mau merendahkan diri dan membuka hati terhadap pemberitaan Tuhan Yesus karena jealous, karena merasa dirinya terancam profesinya. Nah, pengusiran roh jahat dari seorang buta dan bisu itu melatar belakangi peringatan Yesus tentang dosa menghujat Roh Kudus. Jenis dosa ini menurut Yesus tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang di akhirat pun tidak akan diampuni. Ayat 32 kita bisa baca di sana. Ucapan Yesus di atas harus dimengerti dengan mengacu pada konteks saat itu, di mana penyembuhan pada orang yang kerasukan itu telah menuai dua reaksi. Yang pertama, reaksi takjub dari banyak orang. Mereka menyatakan kemungkinan bahwa Yesus adalah anak Daud dari Matius, yaitu Mesias yang dinantikan di ayat 23. Kemudian reaksi yang kedua itu adalah reaksi yang datang dari orang-orang Farisi yang sangat marah karena gelar anak Daud dikenakan kepada Yesus, sehingga mereka dengan tajam menyerang Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus mengusir setan dengan pertolongan setan, Beelzebul, ayat 24. Dan Yesus menjawab tuduhan itu dengan alasan yang sangat rasio di ayat 25 dan 26. Di sisi lain, Yesus tahu bahwa orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Nah, ini ada istilah sesama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Jadi mereka tersinggung, mereka jealous. Dan orang Farisi ini meyakini bahwa setan hanya dapat diusir dengan pertolongan Tuhan. Ayat 27. Maka sangat mengherankan jika orang Farisi tidak dapat membenarkan praktek pengusiran setan Yesus yang ia lakukan sebagai yang berasal dari roh Tuhan. Sikap menolak mengakui, jadi sikap menolak mengakui pekerjaan Roh Kudus inilah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, sikap menolak mengakui pekerjaan Roh Kudus inilah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Artinya, walaupun mengenali karya Roh Kudus, tetapi menyangkalnya dengan menyatakan bahwa karya Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Orang-orang seperti ini yang disebut orang
yang menghujat Roh Kudus. Seseorang yang menghina Yesus masih dapat diampuni karena mungkin ia belum mengenal siapa Yesus. Namun menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tidak terampuni. Orang Farisi berada dalam bahaya menghujat Roh Kudus jika tetap menganggap perbuatan Yesus sebagai pekerjaan iblis. Karena jealous, karena cemburu, maka orang Farisi bisa menghalalkan segala cara seperti ini. Ia tidak merendahkan diri, ia menyombongkan diri, dia bilang dirinya yang paling benar. Dan pekerjaan Yesus yang adalah pekerjaan Tuhan dianggapnya sebagai pekerjaan setan. Bukan tidak mungkin kita dapat jatuh dalam dosa yang sama bila dalam hal ini, dalam diri kita masih terdapat kecenderungan seperti orang Farisi, yaitu merasa paling saleh dan paling benar. Berhati-hatilah, karena sikap yang demikian hanya akan menghantar kita pada dosa yang tidak terampuni. Hati-hati juga, ternyata dosa itu bukan hanya kepada orang yang sombong. Kalau orang sombong lalu berdosa karena kesombongannya, itu wajar. Tapi biasanya begini, orang kalau udah punya sepeda, pengen punya sepeda motor. Nah, ketika dia punya sepeda motor, dia mungkin sikapnya sudah mulai berbeda dengan yang lain. Udah punya sepeda motor, pengen punya mobil, dia lebih memproteksi diri lagi, lebih sombong, mungkin istilah seperti itu. Hati-hati juga, bukan hanya orang sombong yang masuk di dalam dosa seperti ini. Orang saleh pun harus berhati-hati. Kalau ada orang saleh yang sombong, jatuhnya akan seperti orang-orang Farisi ini. Karena itu ada istilah yang mengatakan lebih baik orang berdosa yang bertobat daripada orang saleh yang tinggi hati, karena dia akan direndahkan. Hujatan terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus, firman-Nya dan karyanya yang menginsafkan orang akan dosa. Ini di Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Heran kalau kita lihat di televisi, kadangkala atau di baliho-baliho kita melihat orang yang pekerjaannya nyinyir setiap hari, tapi dipuja-puja oleh banyak orang. Bahaya, menular penyakit seperti ini. Orang yang menolak dan melawan suara Roh Kudus ini menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawanya kepada pengampunan dosa. Menghujat Roh Kudus tidak terjadi dalam satu malam, tetapi ada proses. Proses awalnya tadi karena iri hati, karena jealous. Dalam kasus orang Farisi ini, hati-hati juga ketika kita mulai jealous dengan hal-hal yang orang lain miliki. Karena itu kekristenan sejati adalah orang yang tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada. Jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus di Efesus 4 ayat 30 itu apabila diteruskan akan membuat orang menentang Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi ternyata sunat itu bukan hanya di alat kelamin, tetapi hati harus disunat, kuping harus disunat. Ini perkataan ini keras. Apa? Supaya kuping kita bersih mendengarkan hal-hal yang bersih, supaya hati kita bersih agar kita mengeluarkan kata-kata yang bersih. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kalau kita tidak mau dikatakan seperti ini, ayo kita belajar agar kita mengakui pekerjaan Kristus, karena pekerjaannya adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, setelah mendukakan Roh Kudus,
lalu kalau diteruskan akan membuat orang menentang Roh Kudus, dan ketika orang menentang Roh Kudus itu akan membawa kepada memadamkan api Roh Kudus. Dalam perjanjian lama memang Roh Kudus bisa masuk dalam diri Saul, tapi dia bisa keluar lagi. Tapi di dalam perjanjian baru Roh Kudus tidak masuk keluar. Ketika orang percaya dia ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak keluar, tetapi rumah itu padam. Yang ketiga, memadamkan api Roh Kudus membuat seseorang mengeraskan hatinya. Ibrani 3 ayat 8-13. Ayat yang ke-8 itu mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Orang Israel dari sekian juta orang yang keluar bareng-bareng dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang boleh masuk cuma berapa orang? Kaleb dan Yosua. Selebihnya orang-orang dia mengeraskan hati. Hati-hati, dosa kekerasan hati ini berakibat tidak sampai kepada tujuan. Kasih karunia Musa yang disebut orang yang paling lembut di muka bumi ini, sebelum Yesus mengatakan bahwa dirinya juga orang yang paling lembut, dia pun tidak diperbolehkan untuk menginjak tanah perjanjian itu. Karena kasih karunia Allah dia boleh melihat. Dan Musa selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Musa pun tidak boleh menginjak tanah perjanjian, hanya boleh melihat. Kasih itu tidak letoi, kasih itu disiplin. Jadi Musa yang disebut orang yang paling lemah lembut di muka bumi pada saat itu pun, Allah punya hukum. Ya adalah iya, tidak adalah tidak. Dan Musa tidak diperbolehkan menginjak tanah itu. Dan kasih karunia jika Musa mendapatkan belas kasihan di mata Allah. Jadi mari kita belajar untuk kita membuka hati untuk pekerjaan Tuhan dan menerima setiap pekerjaan Tuhan agar kita tidak mengeraskan hati. Dan mengeraskan hati itu menghasilkan pikiran yang rusak, sehingga yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Yesaya 5 ayat 20, Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pada saat pengerasan hati ini telah mencapai tingkatan tertentu, pada saat pengerasan hati mencapai tingkatan tertentu yang oleh Allah ditetapkan oleh Dia, maka Roh Kudus tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu pada pertobatan. Kalau orang berdosa sekali masih diampuni, tapi kalau orang sudah tahu bahwa sesuatu itu dosa, lalu orang sengaja melakukan dosa itu lagi, dikatakan di kitab Ibrani, Yesus tidak tersalib untuk yang kedua kalinya. Apakah ini tidak identik dengan kata-kata tiada ampun bagimu? Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada dua kasus kita di sini. Orang Farisi, dia jealous, dia cemburu, dia merasa terusik, terancam profesinya, sehingga dia tidak mengakui pekerjaan Yesus. Dan bagi kita hidup sekarang yang sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dimenangkan atas kuasa dosa dan maut, mari saling mendoakan, jangan berdosa lagi, jangan sengaja berbuat dosa. Karena dengan demikian kita menyalibkan Kristus yang kedua kali. Itu artinya bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi tadi. Bersyukur kalau hari ini kita boleh masih bernapas. Itu artinya kita diperkenan untuk kita bisa punya pengharapan mendapatkan pengampunan itu. Perkataan merupakan cermin hati,
dari hati manusia mengalir perkataan baik atau jahat. Perkataan Farisi yang menghujat Yesus pada akhir zaman harus mereka pertanggungjawabkan. Ayat 36 dan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat yang ke-37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iklan di salah satu TV swasta mengatakan, mulutmu adalah harimau. Begitu juga sekarang orang yang sudah melihat kuasa Yesus atau mendengar Injilnya dituntut untuk menyambut Dia. Bila tidak, maka proses pengerasan hati seperti yang dialami orang-orang Farisi itu akan terulang lagi. Yang merintangi orang-orang mengalami keselamatan dari Yesus itu bukanlah Yesus yang kurang berkuasa. Sekali lagi, yang merintangi orang-orang mengalami keselamatan dari Yesus bukanlah Yesus kurang berkuasa, tetapi ketidakterbukaan hati kepadanya, seperti sikap orang Farisi. Mari yang masih hidup di dalam dosa sama-sama bertobat, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Kerajaan Allah jangan diartikan bertobat karena neraka sudah dekat. Bukan, kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama bertobat, hidup di jalan yang benar, maka damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu akan dipenuhkan atas kita. Dan mari kita belajar, kita rendah hati, karena orang yang tinggi hati akan direndahkan, dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita senantiasa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini ya dan amin, dan terus kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang melayani, jangan melayani untuk hidup, tetapi hiduplah untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyaksikan bahwa dosa tinggi hati dari Lucifer yang ingin menyamai kedudukan Tuhan terulang kembali pada pribadi pemimpin-pemimpin agama orang Farisi. Tuhan Yesus, belajar dari ini, kami yang sudah kenal Tuhan, kami yang sudah diajar untuk menjadi orang yang saleh, biarlah kami tidak sombong dalam kesalehan kami, seperti orang yang merendahkan diri di atas genteng. Tapi biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Siapakah kami orang yang berdosa ini? Engkau yang telah menebus kami dari dosa dan kesia-siaan. Sesungguhnya hidup ini bukan milik kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami mengakui setiap pekerjaan Yesus, dan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena memang Engkau yang layak ditinggikan. Berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Haleluya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Glory, haleluya. Hanya nama Yesus.
kemenangan atas musuh yang mendukakan. Karena itu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami menanti-nantikan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk mengajar kami, membimbing kami, menghibur kami, menopang kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan secara full mengalir atas jemaat Tuhan, dan penuhkan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Pak Gembala, firman-Nya yang begitu dahsyat ya, begitu menguatkan kita. Di situ tadi Bapak Gembala bilang, bukan Tuhan yang tidak pernah mengabulkan permohonan doa kita, tetapi dosa yang merintangi kita. Nah, jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita, kita koreksi hati kita, apakah kita sebenarnya sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Kita ibadah masih tetap online ya. Belum tahu kapan kita akan temu muka. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang udah kangen berat, kita ada temu kangen, acara temu kangen di Zoom untuk Gia GNR pada hari Rabu jam 7 malam. Ayo kita semua, kita sama-sama temu kangen, kita bisa saling menguatkan satu dengan lainnya, bisa saling memberi kesaksian, menguatkan ya. Dan untuk rekening Gia GNR untuk persembahan perpuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA nomornya 4133068689 atas nama Gia Kelapa Gading. Dan untuk saudara kita yang di GLS juga ada temu kangen juga ya, tapi pertemuan doa melalui via Zoom juga pada hari Jumat jam 19.30. Jadi ada Gia GNR, ada Gia GLS ya. Dan untuk GLS untuk persembahannya dan perpuluhannya ditransfer juga ke BCA dengan nomor rekening 4133989989. Itu aja mungkin pengumumannya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk yang di GNR juga GLS bisa gabung di Temu Kangen setiap hari Rabu jam 7 malam, dan pertemuan doa di GLS Zoom meeting juga tiap Jumat jam 19:30. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan menggenapi firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa perubahan yang baik, lebih baik dan paling baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur karena kami mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Dan pengampunan dosa melalui penebusan oleh darah dan tubuh Yesus ini membawa kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sekarang kami boleh menghadap kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan seluruh fasilitas yang telah hilang dari Taman Eden oleh karena ketidaktaatan dan melalui pengorbanan oleh darah Yesus, maka portal itu sudah dibuka. Dan biarlah kami mau belajar mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia, sehingga kerinduan Tuhan untuk menyaksikan kami hidup dalam berkat bukan dalam kutuk, hidup dalam berkat itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan, pelayanan, studi kami. Tuhan memberkati persaudaraan, persekutuan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati semangat kami. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami buka hati kami angkat tangan kami, dan mari Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkatnya dengan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tiba saatnya kita untuk bersatu dulu sebentar.